itu ambillah senjata Allah di dalam. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada saat ini, kita patut bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita, amin. Kita masih bisa melakukan ibadah online hari ini, semua karena berkat Tuhan. Mari buka hatimu, kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan dan tinggikan Dia di tempat ini. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini ya Tuhan. Kami ada hari ini, semua karena berkat kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Bersama nyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tapi lagi nyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Haleluya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama bersuka cita. Kita memuji kebesaran Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Ku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan-Ku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Karena kemurahannya kita boleh ada sampai saat ini. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatan-Ku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan-Ku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Boleh bersama-sama. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Boleh bersama-sama serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya.
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bertepuk tangan bersama-sama. Oh, haleluya. Karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kalau ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, boleh sama-sama angkat suaramu katakan, saat itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Boleh serukan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh. Boleh sama-sama serukan. Oh, oh, oh.
besar setiamu, Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam menyembah. Ku tinggikan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan dengan iman percaya angkat pujian yang terbaik. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan melebihi. Kami tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam. Biarlah hidup kami lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Baik, kami mau katakan dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan, kami mau tinggikan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih, Kau Allah yang hadir dimanapun kami berada. Engkau Allah yang maha hadir dimanapun kami berada. Shut up.
kekudusan di tempat ini menjaga kami semua. Mulut kami tidak akan pernah berhenti mengatakan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Tak satu kata pun Tuhan yang kami ucapkan hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian ini berkenan kepadamu, menjadi dupa yang harum untuk Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, tetapi Tuhan akan perlengkapi. Biarlah apapun yang dikatakan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Mari Engkau berbicara Tuhan, urapi, kuduskan lidah dan bibir hamba-Mu. Berkati juga kami yang mendengarkan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam kuasa nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa, mari sama-sama berkata, amin. Shalom. Terima kasih ya tim PW yang sudah selalu setia ya menemani kita tempat ini. Baiklah, pada siang hari ini kita tetap masih ibadah online. Tentunya tidak akan mengurangi rasa hadirnya Tuhan dalam keseharian kita. Karena dengan ibadah online kita bisa menikmati ibadah di rumah masing-masing. Tentunya kelebihannya apa? Tuhan menjamah rumah-rumah yang ada orang-orang Kristen. Di situ semuanya pasti jam-jam segini mereka mencari live streaming, mencari ibadah online ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Judulnya menghadapi perubahan. Tentunya kalau saat ini kita sudah hidup ya 3 bulan ini seperti kita hidup kita sudah lain, tidak pernah keluar ya. Keluarnya kalau dalam keadaan yang terpaksa atau yang memang urgent sekali kita baru keluar. Mungkin yang sudah mulai bekerja ya, dia akan keluar ya dengan ke kantornya, di pekerjaannya, ketemu dengan banyak orang juga. Tentunya secara manusia kita juga akan khawatir, aduh jangan-jangan teman saya ini ya, nanti ada yang positif ya seperti itu. Tetapi tentunya kita sebagai anak-anak Allah tidak akan mempunyai kekhawatiran seperti itu ya. Kita ada dasar firman-Nya bagaimana kita menghadapi perubahan di new normal ini ya, di Indonesia ini. Kita tentunya selalu disertai Tuhan. Bagi siapa? Tentunya bagi orang yang intim sama Tuhan. Orang selalu di dalam Tuhan. Katakan amin ya semua jemaat GB Rahmani atau semua orang yang mendengarkan ibadah online ini. Kalau menghadapi perubahan itu seperti apa caranya? Biar kita bisa menghadapi perubahan itu dalam kemenangan. Katakan amin. Kalau kemarin kita bahas bagaimana kita meraih kemenangan ya. Bagaimana kita mendapatkan hikmatnya Tuhan ya. Seperti itu kita semuanya sudah kita pelajari. Kita sama-sama baca ya di Yakobus 8 ayat 29 dikatakan seperti ini. Dan ia, ini kata Tuhan Yesus ya, ini Yohanes dia kutip. Dan ia itu Allah Bapa di surga yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana orang yang meraih kemenangan, tentunya orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa janjinya Allah kepada Tuhan Yesus, tentunya janjinya Tuhan Yesus, janjinya Allah Bapa kepada kita, bahwa Dia yang mengutus kita di bumi ini. Tuhan punya rencana loh sama kehidupan kita di bumi ini. Ya, tentunya kita semua harus melihat bagaimana destiny hidup kita itu mau kemana. Tentunya saya percaya siapapun kita, profesi apapun kita, destiny kita adalah arahnya kepada Tuhan. Ya, akhirnya kita tujuannya adalah kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai aku, Ia tidak akan membiarkan aku sendiri. Nah, tentunya semua jemaat GB Rahmani dan semua yang mendengarkan ibadah online ini, kita jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Ini harus kita pegang janjinya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ini sendiri, penyertaan Dia itu sempurna. Katakan amin. Mungkin banyak sekali kesaksian-kesaksian ya, bagaimana menghadapi perubahan-perubahan yang baru ini. Mereka yang biasanya mendapatkan salary ya, mendapatkan gaji yang tiap tanggal-tanggal, misalnya tanggal 5 dia mendapatkan gaji transfer di rekening. Tapi karena dia dirumahkan, bahkan dia di PHK ya, dia sudah tidak akan mendapatkan gaji.
Perubahan ini membuat anak-anak Tuhan ini selalu apa? Intim sama Tuhan, mencari hikmat sama Tuhan. Banyak sekali dari kesaksian. Karena mereka di PHK, akhirnya mereka bikin masakan. Ternyata talenta yang terpendam itu bisa keluar setelah ada perubahan saat ini. Dia masak ya. Kemarin saya habis pesan sate B2 ya, sate babi. Dan kemudian sama somai ya, cukup banyak. Karena yang jualan itu adalah teman saya. Yang biasanya dia mendapatkan seleri ya tiap bulan. Tetapi dia sekarang membuat sate babi ya. Bahkan dia antar ke tempat kami semua. Kami order ternyata enak loh. Ternyata enak. Dan cepat sekali. Dia membuat itu, saya aja pesannya itu udah hampir 100 tusuk ya. Ya. Dan mereka cepat sekali loh. Bikin 2000 cepat habis. Dan kita bisa hitung dia kesaksian sama saya. Ternyata dengan seperti itu penghasilannya lumayan juga. Ya, karena dia memang tinggal di dalam Tuhan, dia mencari hikmat Tuhan. Kalau orang yang tinggal dalam Tuhan, mencari hikmat Tuhan, pasti Tuhan tuntun. Tentunya orang yang punya hikmat Tuhan itu orang yang tidak sombong, yang rendah hati. Kalau dilihat, dia bukan orang yang kekurangan, tetapi dia melakukan itu. Ya, melakukan itu kenapa? Hikmat Tuhan, ayo kamu masak ini. Sekarang katanya sudah ada pesanan-pesanan dari tempat lain. Wah, luar biasa. Itu kesaksian yang begitu bagus. Dia menghadapi perubahan, ada sesuatu yang dia hilang ya kan. Selerinya hilang, dia mungkin harus nyicil mobil, dia mungkin harus bayar sekolah anak. Ya, sekolah anak emang gratis tidak kan? Walaupun anak-anak tidak belajar di sekolah, SPP-nya tetap bayar, benar? Cuman sekarang kan dia tidak perlu pergi ke sekolah karena kan masih belum kondusif ya. Jadi belajar di rumah lewat online ya. Ini juga suatu perubahan, anak-anak kita jadi tidak gaptek. Karena dari online kan dia harus beli kuota ya, dia harus nungguin ya soal-soal yang masuk ke email ya. Jadi anak kelas 2 SD aja, saya punya keponakan tuh, dia nungguin email karena nanti ujiannya dari email itu. Kalau selama setengah jam dia sampai tidak menerima, makanya kita harus cari sinyal yang bagus ya. Dia online setengah jam dia nggak respon, nanti akan lewat, berarti tidak ada nilai. Nah, ini suatu perubahan yang membuat para orang tua juga semakin memperhatikan anaknya. Kalau anak-anaknya tidak diajarin, mungkin kalau nggak ada perubahan seperti ini, sama anak-anaknya mungkin tidak pernah ngajarin ya. Kalau sekarang harus diajarin karena nanti kan online. Ya, dari soal demi soal dia harus, oh ini yang ini kamu bacanya yang ini ya ini. Kamu apalin nak, ini begini nak. Nah ini berhitungnya begini ya, rumusnya begini. Orang tua juga jadi pintar. Ya, kita harus melihat perubahan ini adalah jangan kita mengeluh. Perubahan ini membuat kita menjadi semakin diperlengkapi. Katakan amin. Memang kita jadi pakai masker kemana-mana ya. Ada orang bilang, aduh saya tuh pengep sekali loh pakai masker. Apalagi kok di mobil, aduh pakai masker pengep. Nah itu memang semua orang merasakan seperti itu. Tetapi karena kita anak-anak Allah, kita menghadapi perubahan dengan sukacita. Katakan amin. Kalau dengan sukacita, gak ada gaji masuk pun tidak apa-apa. Kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan kasih hikmat. Dengan apa kita akan ya kan? Kita akan melakukan sesuatu. Apa mungkin dengan talenta kita itu bisa menghasilkan uang, bahkan bisa merubah. Ya, merubah hidup kita. Dulunya yang mungkin nilainya 5 bisa menjadi nilai 7, bisa menjadi nilai 9. Ya, seperti itu. Jadi di sini dikatakan quote-nya seperti ini. Apapun perubahan hidup yang kita alami, Allah itu tidak akan membiarkan kita sendirian. Dan Allah selalu pedulikan hidupnya kita. Nah itu harus kita pegang. Allah selalu pedulikan hidupnya kita. Dan tentunya bagi orang-orang yang tetap berjalan dengan Allah. Katakan amin. Di sini dikatakan bahwa perubahan itu bisa membuat orang yang dulunya nilainya 5 menjadi 7. Tapi juga bisa membuat orang yang nilainya 5 menjadi 3. Kemarin saya dengar ada beberapa orang jemaat GBI Ramani ya, dia akan ketemu saya, akan pamitan, dia akan pulang ke kampung karena merasa bahwa di perantauan ini dia sudah tidak bisa mampu, ya tidak bisa mampu untuk menghadapi semuanya. Tentunya kita sebagai anak Allah sebelum melakukan perubahan hidup kita cari hikmat Tuhan dulu. Bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah benar saya harus tinggalkan tempat ini dan saya akan pulang ke kampung lagi ya. Nanti nggak tahu di kampung pun ada masalah, nggak ada masalah juga sebenarnya.
kalau kita boleh mau bicara ya, kalau di sini aja kita sudah tidak respon dengan baik. Oke, sekarang kalau misalnya kita ada perubahan seperti ini, kita berarti makannya harus hemat ya. Yang harusnya kita jalan-jalan, ya dikurangi jalan-jalan. Bener nggak? Walaupun puter-puter ke kota kan juga ngabisin bensin, ya kan? Kita kurangin jalan-jalan, diganti waktu itu biar kita nggak bosen, kita bisa masak-masak, mungkin kita bisa baca firman, kita bisa banyak mendengarkan khotbah-khotbahan Tuhan, kan banyak sekali di YouTube khotbah-khotbah yang bagus yang bisa menguatkan kita. Akhirnya mereka memang sudah berbulat tekad dia akan pulang. Satu hal yang saya tanya sama dia, apakah Bapak Ibu sudah mencari hikmat dari Tuhan? Apakah benar Bapak Ibu akan meninggalkan kota ini dan akan menuju ke kampung halaman? Ya kan? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah di kampung halaman itu, ya kan, lebih menjanjikan keadaannya dibandingkan di tempat kita saat ini? Nah, tolong Bapak Ibu berdoa lagi. Bapak Ibu, nah akhirnya mereka berdoa lagi, iya benar. Berdoa lagi, jangan takut, hadapi perubahan ini, jangan takut dan gentar. Ini pesan Tuhan loh, jangan takut dan gentar. Pokoknya kita jangan putus asa. Amin. Gak punya beras, kita bisa puasa. Yang penting anak kita makan. Kalau anak kita gak bisa ya, sekarang kita melihat kan banyak sekali ojek-ojek online itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali, justru dengan sedikitnya konsumen ojek online, tetapi yang ikut ojek online itu semakin tinggi loh. Di sini berarti sangat ini sekali, banyak sekali orang yang tidak putus asa. Kalau dia tidak mendapatkan salary atau gaji dari tempat pekerjaannya, dia jadi ojek online loh. Syaratnya kan juga tidak terlalu susah ya. Mereka jadi ojek online, ya Bu saya sekarang nganter-nganter barang Bu. Nganter-nganter barang, nanti kalau ada yang pesen, saya ambil, saya anter. Yang penting anak kami bisa sekolah. Ini suatu contoh yang sangat sederhana. Bagaimana orang ini tidak putus asa, tidak takut menghadapi masa depannya. Benar? Tentunya orang yang tidak takut menghadapi masa depan, dia adalah orang yang intim sama Tuhan. Ya. Kemudian sikap menghadapi perubahan ini seperti apa sih? Kita harus mempunyai sikap seperti apa nih? Bu, sikapnya kita gimana ya menghadapi perubahan ini? Sekarang masker aja kita mesti punya masker. Kalau dulu kan nggak perlu pakai masker, kita sudah bisa keluar ya, sudah bisa kemana saja. Kita ke pasar bisa lama-lama nawar. Saya katakan di pasar ini kita juga bisa ketular loh. Makanya saya selalu bilang, di pasar itu cepat-cepat apa yang kamu beli cepat, jangan kerumun-kerumun. Kalau ada di situ murah kerumun-kerumun ya kita menghindar dulu. Sampai orang itu sampai sepi itu baru kita datang pilih-pilih. Karena ini adalah hikmat Tuhan. Katakan amin. Jadi kita harus mempunyai sikap yang benar-benar, sikap ini sesuai dengan maunya Tuhan menghadapi perubahan-perubahan ini. Mungkin kalau orang yang tidak ada perubahan ya, tetap menerima gaji tiap bulan ya. Tapi di luar sana banyak orang tiap bulan sudah nggak menerima gaji loh. Dia sudah di PHK, dia sudah dipotong gajinya. Sedangkan dari gajinya itu dia harus nyicil motor, harus nyicil mobil, harus nyicil rumah ya. Seperti itu. Tetapi anak-anak Tuhan jangan takut dan gentar. Kita harus jangan putus asa, selalu berdoa, selalu berharap sama Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih jalan. Yang penting kita adalah orang rendah hati. Mungkin teman saya tadi, kalau dia orang yang sombong, dia tidak mau dong jualan-jualan gitu pakai mobilnya anter-anter. Tetapi ternyata setelah itu luar biasa loh hasilnya loh. Memang dia orang yang mempunyai komitmen, tidak pernah berhenti. Mungkin saat dia usaha pertama sepi gak ada yang pesen. Usaha kedua ya ada 1-2. Sekarang sudah banyak, bahkan ribuan tusuk itu sudah terjual. Bahkan kita kalau mau pesen itu, kemarin teman saya juga mau pesen, saya dapat ya. Teman saya gak dapat, ada teman saya yang lain yang kata, lu pesen dong sama ini. Saya gak dapat tuh, kuotanya udah habis, waduh. Sekarang mungkin minggu ini dia akan bikin banyak. Nanti saya akan mau dengar lagi bagaimana kesaksiannya seperti itu. Padahal saya kenal dia bukan orang yang bisa masak. Tetapi akhirnya dengan keadaan seperti ini, dia menghadapi perubahan, sikapnya menghadapi perubahan itu adalah positif. Dia tidak mengeluh, ya kan? Dia tidak cerita-cerita ke orang, aduh tahu sendiri, saya harus bayar ini, tapi sekarang salary saya tidak ada, sudah tidak ada transfer uang di rekening saya ya. Mungkin kalau orang yang saat ini bisa menerima uang setiap bulan yang tidak berubah, ya kan? Bisa makan setiap hari yang tidak berubah, benar? Di sana sudah banyak orang kelaparan, ya. Bahkan seperti yang saya katakan tadi. Dia permisi, dia minta didoakan, dia akan pulang ke kampungnya karena sudah putus asa. Makanya saya bilang, kamu udah cari hikmat Tuhan belum? Apakah di kampungmu sudah menjanjikan kamu akan lebih baik?
Tanya lagi sama Tuhan, berdoa lagi. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Ya, itulah sikap menghadapi perubahan. Yang pertama, orang yang bisa menghadapi perubahan, bisa mendapatkan kemenangan, pasti orang ini adalah orang yang dikenan Tuhan. Ya, seperti dikatakan ya, kita buka di Pengkhotbah 2 ayat 26 dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, mengaruniakan pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seperti saya katakan, ada 40 orang datang ke suatu gunung, dia nyangkul, ya. Setelah semeter udah keringat-keringat, aduh 10 orang udah pergi. Nyangkul lagi, sudah dapat 2 meter, ya kan? Udah pergi lagi, 40 orang tinggal 20 orang. 3 meter sudah keringatan, dia cangkul. Sudah merotoli tinggal 5 orang. Akhirnya 5 orang ini, dia cangkul terus ya. Sampai 7 meter. Ternyata 3 orang pergi, tinggal 2 orang. 2 orang ini karena orang yang percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang cangkul itu, dia akan lakukan itu. Ternyata jawabannya pasti luar biasa. Tetapi saat kita melewati itu, tentunya kalau kita nggak memegang tangannya Tuhan, pasti banyak sekali, aduh nggak enak ya, kita udah nyangkul 7 meter. Saat-saat cangkulan setelah 7 meter, di saat 8 meter ada emas di situ. Siapa yang dapat? 2 orang ini. Tentunya 2 orang ini adalah orang yang dia mungkin tidak bisa melihat rencana Tuhan, tetapi dia percaya. Walau aku tak dapat melihat, tetapi aku hanya percaya. Ya, inilah 2 orang ini. Akhirnya 2 orang ini ya menjadi orang yang banyak harta dong. Karena dari 40 orang sudah pada pergi-pergi, tinggal 2 orang yang dia tetap menyangkul. Karena 2 orang ini percaya, kalau Tuhan sudah suruh kita lakukan, pasti ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Kemudian yang kedua dikatakan, orang yang bisa menghadapi perubahan dengan baik. Ya, dia harus menjadikan Allah itu pusat hidup dia. Ya. Kenapa dikatakan Allah itu pusat hidupnya? Karena ya kita baca sama-sama yuk, Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Aduh jelas sekali, karena kalau Allah itu sumber pengharapan, yang dia janjinya itu tidak pernah meleset. Janjinya itu ya dan amin. Ya, ini yang bisa mendengarkan kata-kata ini adalah orang yang punya iman loh. Kalau nggak punya iman, nyatanya saya udah lakuin itu semua, hasilnya juga begini. Karena dia orang yang tidak selalu intim sama Tuhan, tanya terus, Tuhan bener ya Tuhan, aku lurus, iya kamu lurus. Tuhan tapi itu lembah ngar ya Tuhan, aku belok sedikit deh, enggak kamu lurus aja lurus. Oh ya baik Tuhan, walaupun lembah ngarnya dia lewati, karena dia dengerin Tuhan. Dan apa? Orang yang berpusat sama Tuhan, jadikan Allah itu sebagai pusat kehidupan dia. Dia selalu melihat bagaimana Allah, dia memberi perintah, lu ke sana, lu ke situ, lu begini, lu diem, ya. Karena dia memberikan hidupnya itu Allah sebagai pusat kehidupan. Orang yang menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan adalah orang-orang yang melewati hari demi harinya itu selalu bersama dengan Tuhan. Iya dong. Kalau kita pusatnya angka itu, setiap saat kita akan melihat angka itu. Begitu juga dengan orang yang hidupnya membuat Allah itu sebagai pusat hidupnya. Ya kan, paduannya adalah kitab. Dia selalu melihat Allah, oh begini ya, kalau kita menghadapi begini, kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir, kita harus rendah hati, kita harus rajin melakukan segala sesuatu. Ya, bahkan di Amsal katakan belajarlah seperti semut. Ya, kita juga harus melihat seperti burung di udara aja, dia Tuhan pelihara. Sedangkan kita yang punya tangan, punya kaki, punya pikiran ya. Tadi teman saya yang tidak pernah masak aja, masak bisa berhasil. Kenapa? Dia dengerin Tuhan. Nih kamu pesan ini nih, kamu bikin seperti ini. Kamu teleponin teman-teman kamu. Dia gak pernah putus asa. Kadang-kadang dari 10 orang yang ditawarin, dia tidak mau. Ya kan? Sekarang setelah dia heboh, orang yang tidak mau itu cobain dong. Penasaran nih gue nih, saya enak apa sih? Ya, akhirnya orang yang dia kehilangan gajinya pun, dia bisa melakukan sesuatu. Dan yang dia lakukan itu diberkati Tuhan. Kemudian yang terakhir ya dikatakan di sini bahwa hidup yang dipimpin Roh Kudus itu adalah hidupnya orang yang bisa melewati perubahan. Katakan amin. Ya.
Kalau kita bisa melewati perubahan dengan baik, pasti hidup kita ini kalau sumbernya itu kita hapuskan sama Allah, kita dituntun sama Roh Kudus. Hidup kita itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sama-sama baca yuk, Galatia 5, 22 sampai 23. Di situ dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang bisa menentang hal itu. Bener loh, kalau orang yang hidupnya penuh kasih, kalau orang yang hidupnya sukacita, apapun perubahan pun dia sukacita. Tidak ada keluhan, aduh, pengen banget sih ini pakai masker. Karena masker ini penting loh, kamu gak pakai masker nanti orang lain yang kasihan loh. Benar? Kemudian dia damai sejahtera dan sabar. Apapun yang terjadi perubahan, aduh damai sejahtera aja. Mungkin kita juga merasa gak enak, aduh Tuhan tiap bulan saya dapat gaji. Karena sekarang sudah ada tidak ada gaji lagi yang ditransfer. Orang ini adalah orang yang selalu ada kesabaran ya, selalu damai sejahtera ya. Dan penguasaan diri itu harus ada. Saat kita ada perubahan, penguasaan diri penting loh. Kita kecuali sedikit aja marah. Ada orang-orang yang tukang marah, jadi kita capek jagain hatinya orang itu. Pernah gak melihat seperti itu? Nah seperti ini yang harus kita juga udah mulai berubah. Jangan sampai orang lain susah jagain hati kita. Nanti kita gak punya teman. Aduh sama dia kamu aja deh yang ngomong deh. Takut nanti dia kesinggung. Nah, penguasaan diri sangat penting. Orang yang dikuasai dirinya, dia bisa menerima orang lain. Ya. Inilah orang yang bisa menghadapi perubahan dengan baik. Bisa mendapatkan kemenangan menghadapi perubahan. Bahkan nilainya akan naik lagi. Ya kan? Orang-orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Kita sama-sama baca ya kesimpulannya di slide di ini kan. Kesimpulannya seperti ini. Kita menghadapi perubahan bersama Tuhan, jadikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, jadikan Allah itu sebagai pusat hidupnya kita. Dan yang ketiga lebih penting, hiduplah dalam buah roh. Artinya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Tuhan, Kau sempurna. Engkau Tuhan yang sempurna Tuhan. Biarlah rencana-Mu dan karya-Mu dalam hidup kami Engkau genapi Tuhan. Serahkan hidupku. Biar Engkau murnikan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Biar Engkau murnikan hidup kami dengan Roh-Mu. Murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah pujian ini adalah pujian yang kami tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah mujizat menyertai hidup kami. Berkati semua jemaat JB Rahmani. Berkati semua yang melihat online ini Tuhan. Bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Firman-Mu begitu baik Tuhan.
putus asa Engkau beri kekuatan. Biarlah orang yang khawatir Engkau beri kekuatan di hatinya. Mari kita hadapi perubahan ini tanpa khawatir. Jangan putus asa. Jadikan pusat kehidupanmu Tuhan adalah sumber berkat. Haleluya. Kami tolak kekhawatiran, kami tolak putus asa. Biarlah anak-anakmu mendapatkan kemenangan. Urapan Roh Kudus turun. Firman-Mu begitu indah Tuhan. Janji-Mu Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Mungkin pada saat ini ada orang yang mendengarkan ibadah online ini. Dia sedang putus asa. Dia sedang khawatir menghadapi perubahan ini. Mungkin karena dia di PHK atau dirumahkan. Atau mungkin saat ini Tuhan, dia merasa keadaannya itu buntu. Apapun yang dia lakukan Tuhan gak menyertai. Firman ini mengingatkan kepada kami Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai kami. Pada siang hari ini hamba-Mu berdoa buat semua jemaat GB Rahmani maupun semua yang mendengarkan ibadah online ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau yang mengalami ekonomimu merosot, Tuhan beri terobosan ekonomi. Kalau usahamu saat ini dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan akan beri hikmat kepada engkau. Kita akan selalu mengharapkan apapun dari Tuhan, karena Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Sebelum kami pulang, sebelum kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan. Diberkati lumbungmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, dan diberkati semua usaha dan pekerjaanmu. Berkat dan kasih karunia Tuhan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha Kristus datang yang kedua kali menyebut kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata amin. Shalom, sampai ketemu di hari kemudian. Selamat hari Minggu, happy Sunday.